Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kifaha, Esfik, selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih, serta teman-teman yang hadir dalam kelas yang hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Diva Azahra dengan NIM 2106011100035 dan rekan saya Anida Rizky Abdillah dengan NIM 2106011100026 serta Dewi Farhana Maulia dengan NIM 2106011100099 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang sumber-sumber dan dalil-dalil fikih yang muttafaq. Langsung saja pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Sumber-sumber dan dalil-dalil fikih yang muttafaq. Pengertian sumber. Sumber secara bahasa berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara istilah, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul, yaitu hukum syara' yang amaliyah dari dalil untuk sampai kepada madlul memerlukan pemahaman atau tanda penunjukannya atau dalalah. Sedangkan pengertian fikih adalah secara bahasa, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dari tiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber dan dalil-dalil fikih adalah segala sesuatu yang merujuk kepada sesuatu untuk menemukan hukum dalam Islam. Sumber-sumber dan dalil fikih dikualifikasikan menjadi dua, yaitu muttafaq atau yang telah disepakati dan mukhafaf yang diperselisihkan. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber dan dalil fikih yang muttafaq. Yang pertama ada Al-Quran. Dari tinjauan bahasa, kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qoro'ah, yang artinya membaca. Bentuk masdarnya adalah Qur'anan, yang artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, fa idza qara'tahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dianggap sebagai ibadah jika membacanya. Tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Kemudian kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam agama Islam adalah sebagai sumber Islam yang utama. Karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah. Ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dijalankan oleh umat. Selain itu, ada juga larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya untuk dihindari. Karena Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, maka bisa menjadi hukum pertama kali. Jika pembahasan dalam Al-Quran tidak mudah dipahami, barulah merujuk pada sumber hukum Islam yang selanjutnya, yakni sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian isi kandungan Al-Quran. Jika dilihat dari segi hukum, isi pokok kandungan Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya akidah atau keimanan. Yang artinya keyakinan yang tertancap kuat dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang
terangkum dalam rukun iman. Hukum yang mengatur hubungan rohaniah dengan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah, yaitu hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Allah, yang biasa disebut dengan ibadah mahdoh. Kemudian yang ketiga, akhlak dan budi pekerti, yaitu Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada umat manusia. Penjelasan selanjutnya tentang hadis akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Farhansa. Silakan. Yang kedua yaitu hadis. Pada sub materi yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada 3, yaitu pengertian, kedudukan dan fungsi, dan juga bentuk-bentuk dari hadis. Maaf, ini suaranya belum keluar. Hadis ada, sudah. Yang kedua yaitu hadis. Pada submateri pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 submateri yaitu pengertian, kedudukan dan fungsi, dan bentuk-bentuk. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Kemudian hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Hadis kauliyah atau ucapan yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga hadis takriyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Next, kedudukan hadis. Kedudukan hadis ada 2, yaitu dalil Al-Quran dan dalil hadis. Dalil Al-Quran, banyak dari ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk dapat mempercayai dan menerima apa saja yang telah disampaikan oleh Rasul kepada umat beliau untuk dijadikan sebuah pedoman hidup. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umatnya percaya kepada Rasul, juga dapat menaati semua perintah atau peraturan yang telah ditetapkan atau dibawa oleh beliau. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah sebagaimana firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi Qul ati'ullaha wa rasul fa'in tawallaw fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, dalil hadis. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, telah aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu
kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik dan Hakim. Kemudian fungsi hadis. Next. Dalam hal ini, hadis memiliki fungsi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan terhadap hal-hal yang masih bersifat umum. Misalnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan pelaksanaan sholat, puasa, dan zakat secara detail, dan sebagainya yang di dalam Al-Quran keterangan hukumnya masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, pembatas hal-hal yang masih global dan dalam Al-Quran. Misalnya hadis Nabi yang menjelaskan batasan hukum potong tangan bagi pencuri, yaitu sampai batas pergelangan tangan. Hukum potong tangan dalam Al-Quran hanya menerangkan perintah potong tangan saja tanpa menyebutkan batasan secara rinci. Yang ketiga, pengkhususan hal-hal yang masih bersifat umum hukumnya di dalam Al-Quran. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerapkan secara detail hukum tentang warisan harta pusaka. Dalam Al-Quran tidak ditegaskan mengenai perbedaan agama antara anak dan orang tua yang sama-sama muslim. Yang keempat, hadis menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya diharamkannya memakai cincin emas dan pakaian sutra bagi kaum laki-laki. Dan yang terakhir yaitu hadis sebagai penguat hukum-hukum termaktul dalam Al-Quran. Kemudian bentuk-bentuk hadis. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli ini sering juga dinamakan khobar atau berita berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Hadis qauli dapat dibedakan kepada tiga hal, yaitu yang pertama, diyakini benarnya, seperti khobar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah diriwayatkan oleh orang yang dipercaya, dan khobar mutawatir. Yang kedua, diyakini dustanya, seperti dua berita yang berlawanan dan berita yang menyalahi ketentuan-ketentuan syarak. Dan yang ketiga, yang tidak diyakini benarnya dan juga tidak diyakini dustanya. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain. Hadis fi'li terbagi kepada beberapa bentuk, ada yang harus diikuti oleh umatnya dan ada yang tidak harus diikuti. Kemudian yang ketiga, hadis takririr, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sepengetahuan Nabi. Namun Nabi diam dan tidak mencegahnya. Maka jika diam dan tidak mencegahnya menunjukkan persetujuan Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Pengertian ijma. Secara etimologi atau menurut bahasa, ijma diartikan menjadi dua pengertian, yaitu kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal dan bermaksud atau berniat. Kemudian definisi ijma menurut istilah ushul ialah sepakat para mujtahid muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid di waktu terjadinya. Ijma menurut Muhammad bin Hamzah Al-Ghifari adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum syara. Menurut Al-Kamal bin Al-Humam, yaitu kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan ijma. Yang pertama, dalil Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan, atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan agama. Ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, kepala negara, pemimpin, atau pengusaha. Sedangkan ulil amri dalam hal agama adalah para mujtahid. Kemudian yang kedua yaitu dalil hadis. Bila mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma itu tidaklah diikuti karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian macam-macam ijma ditinjau dari sudut cara menghasilkan hukum itu atau segi terbentuknya, maka ijma terbagi menjadi dua macam, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i yaitu kesepakatan seluruh mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa, di mana kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk perkataan lisan atau perbuatan mengenai hukum dari suatu masalah tersebut. Dari pernyataan tersebut telah jelas bahwasanya jenis ijma ini sudah pasti dijadikan hujjah dalam penentuan suatu hukum karena seluruh mujtahid sependapat. Kemudian ijma sukuti yaitu kesepakatan sebagian mujtahid itu terang-terangan menyatakan pendapatnya itu dengan fatwa atau memutuskan suatu perkara, dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini berarti dia menyetujui atau berbeda pendapat terhadap yang dikemukakan itu dalam mengupas suatu masalah. Bahwa ijma ini dapat menjadi hujjah dan namun ada juga yang berpendapat tidak. Selanjutnya, adapun macam-macam ijma dari segi cakupan ulama yang melakukan ijma tersebut. Yang pertama yaitu ijma al-Madyanah, yaitu kesepakatan masyarakat Madinah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Menurutnya, ijma al-Madinah merupakan hujjah, yaitu ijma yang dilakukan oleh kalangan sahabat atau tabi'in yang berada di Madinah. Para ulama mazhab Maliki berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan hujahan ijma al-Madinah. Yang kedua, ijma al-Haramain, kesepakatan masyarakat Mekah dan Madinah. Sebagian ulama usul berpendapat kesepakatan masyarakat dari kedua wilayah Mekah dan Madinah merupakan hujjah. Pendapat ini berangkat dari keyakinan bahwa ijma terbentuk hanya pada masa sahabat. Sementara Mekah dan Madinah adalah dua wilayah yang banyak didiami para sahabat. Maka kesepakatan yang lahir dari kedua wilayah tersebut tentu juga hujjah. Yang ketiga, ijma al-Misrahin, kesepakatan masyarakat dua kota Basrah dan Kufah. Sama dengan ijma al-Haramain, mereka yang berpendapat bahwa ijma al-Misrain juga merupakan hujjah, mengemukakan alasan bahwa kedua kota ini merupakan konsentrasi domisili para sahabat Rasulullah. Sedangkan ijma hanya dapat terbentuk khusus pada masa sahabat saja. Akan tetapi, alasan terakhir ini dibantah oleh kenyataan bahwa para sahabat tidak hanya bermukim di Mekah dan Madinah atau Basrah dan Kufah saja, melainkan juga di wilayah-wilayah lainnya seperti Irak, Yaman, dan Syam. Kemudian yang keempat yaitu ijma asyahan atau ijma al-khalifatain, kesepakatan dua khalifah yaitu Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Hudzaifah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turutilah dua orang setelah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang kelima, ijma al-khulafa al-arba atau al-khulafa ur-rasyidin, kesepakatan khalifah yang empat. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang bernama Al-Qadi Abi Hazim.
Dan menurut satu riwayat juga oleh Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat berbeda dengan sahabat lainnya. Kesepakatan di antara khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, merupakan hujah. Ijma al-Itrah. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Syiah, Al-Imamiyah, dan As-Sayyidiyah. Mereka mengatakan kesepakatan keluarga Nabi merupakan hujah. Dalil Al-Quran yang mereka kemukakan ialah surat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Menurut mereka, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membersihkan dosa al-bait dengan menggunakan kata innama. Dalam bahasa Arab, kata ini menunjuk pengertian penguatan dan pembatasan. Karena al-bait telah dibersihkan dari dosa, maka mereka termasuk maksum, dan karena itu ijma mereka menjadi hujah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman rekan saya, yaitu Andira Rizky. Baik, sumber hukum fikih selanjutnya adalah kias. Untuk pengertiannya, kias secara bahasa berasal dari akar kata kosa yakisu kiasan, yang secara sederhana bermakna pengukuran. Lalu, secara analogi, kias adalah menghubungkannya suatu kejadian dengan suatu kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena di antara keduanya terdapat ilat atau sebab-sebabnya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa ilat merupakan suatu sifat yang dimana berfungsi sebagai pengenal daripada suatu hukum. Sifat pengenal yang dimaksud dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka adalah sebagai suatu dari tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Selanjutnya adalah rukun kias. Kias merupakan sumber hukum Islam yang keempat yang telah mutafak. Ada baiknya kita untuk mengetahui rukun kias sebelum melakukan kias. Yang pertama adalah asal atau pokok adalah suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat untuk mengkiaskan. Hal ini berdasarkan pengertian asal menurut fuqaha. Selanjutnya yang kedua, far'u atau cabang adalah peristiwa yang dimana tidak ada nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal, disebutkan juga sebagai makis atau yang dianalogikan, dan musahabah atau yang disempurnakan. Selanjutnya yang ketiga ada hukum as atau syarat yang telah ditetapkan oleh suatu nas, dan yang keempat ilat adalah suatu sifat yang terdapat pada nasal. Dengan adanya sifat itu maka asal mempunyai hukum cabang yang disamakan dengan hukum asal. Next. Selanjutnya adalah kias sebagai sandaran ijma. Para jumhur ulama memanfaatkan kias sebagai dasar hukum untuk hal-hal yang tidak jelas nasnya dalam Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan juga ijma ulama. Hal-hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Karena kias merupakan salah satu dalil syarat, maka sah dijadikan landasan ijma dan lainnya. Contoh kias yaitu mengharamkannya minuman keras seperti bir dan whisky. Keharamannya tersebut dikiaskan dengan khamar yang dimana telah disebutkan dalam Al-Quran karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebabnya, yaitu sama-sama menyebabkan kondisi memabukkan. Oleh sebab itu, walaupun minuman jenis bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran ataupun hadis, namun tetap diharamkan karena mengandung makna persamaan yang sama dengan khamar, yang hukumnya sudah disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan demikian, kesamaan ilat antara kasus yang tidak ada
nasnya dengan hukum yang sudah ada nasnya menyebabkan adanya kesatuan hukum. Next. Selanjutnya adalah syarat-syarat kias. Syarat untuk melaksanakan kias terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum yang tidak berubah-ubah atau belum dinaskan. Yang kedua, asal dari hukumnya yang sudah ada ketentuan menurut agama atau menurut ketegasan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, hukum asal dapat diberlakukan pada kias. Yang keempat, tidak boleh hukum furu' terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada ilatnya. Yang kelima, hendaklah sama ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada asal. Yang keenam, hukum yang ada pada furu' baiknya sama dengan hukum yang ada pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu' menyalahi hukum asal. Yang ketujuh, tiap ada ilat, ada hukum, dan tidak ada ilat, tidak ada hukum. Artinya ilat itu harus selalu ada. Yang kedelapan, ilat tidak boleh bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama. Artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah. Selanjutnya, untuk macam-macam kias. Kias dapat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu'. Contohnya mengkiaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Keharaman pada perbuatan memukul hukumnya lebih kuat daripada keharaman mengucapkan kata karena sifat menyakiti yang terdapat pada perbuatan memukul lebih kuat daripada ucapan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Misalnya mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Di sini Allah telah menegaskannya dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 2 yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi baik membakar harta anak yatim dan memakan secara tidak pantas adalah sama-sama perbuatan yang merusak harta anak yatim. Selanjutnya yang ketiga ada kias aduan, yaitu kias yang berlaku hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Misalnya dalam mengkiaskan apel kepada gandum, dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenisnya dengan ilatnya bahwa itu adalah makanan. Memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena ilatnya lebih kuat. Next. Selanjutnya adalah urutan sumber hukum fikih. Next. Berdasarkan Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar dari pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
Jumhur ulama sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut yaitu pertama menggunakan Al-Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga kias, dan yang ketiga ijma, dan yang keempat itu kias. Dengan maksud apabila di suatu kejadian ditemukan hukumnya pada Al-Quran maka harus dilaksanakan. Apabila tidak ada dalam Al-Quran maka dicari ke dalam sunnah. Apabila dalam sunnah tidak ditemukan, maka melihat apakah para mujtahid sepakat tentang hukum dan kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan juga, maka berijtihad dengan mengkiaskan kepada hukum yang bernas. Dalil yang menunjukkan urutan-urutan dalam menggunakan keempat dalil di atas antara lain ada dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dengan dasar bahwa adanya hukum syara itu adalah kehendak dari Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuatan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dulu. Selanjutnya untuk conclusion atau kesimpulannya, klasifikasi sumber-sumber dan dalil-dalil fikih ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Lalu Al-Quran merupakan sumber hukum fikih yang pertama karena diturunkan langsung dari Allah. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau takrir. Selanjutnya ijma menurut Muhammad bin Hamzah Al-Ghifari adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum syara. Hampir sama dengan ijma menurut Al-Kamal bin Al-Human, yaitu kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara. Selanjutnya, kias menurut analogi adalah menghubungkan suatu kejadian dengan suatu kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena di antara keduanya terdapat ilat atau sebab-sebabnya. Selanjutnya, kias dapat dijadikan hujah atau dalil atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat yang telah mutafak di antara hujah-hujah syariah dengan pengertian apabila tidak didapati pada suatu kejadian itu hukum menurut nas atau ijma. Jumhur ulama memanfaatkan kias sebagai dasar hukum untuk hal-hal yang tidak jelas nasnya dalam Al-Quran, hadis, pendapat, sahabat, dan juga ijma ulama. Jumhur ulama telah sepakat bahwa urutan dalil-dalil tersebut yaitu yang pertama Al-Quran, kedua as-sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah kias. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan diridhoi oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.